Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat ketemu kembali kepada pemirsa semuanya. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 17 November 2025, saya Azni Aisyah MPD akan bersama-sama kita berbincang pada podcast IAI Diniyah Bermadah pada pagi hari ini. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan juga salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli Allahumma ala sholli ala sayidina Sayyidina Muhammad Muhammad wa wa ala ala ali ali sayidina Muhammad. Baik para pemirsa podcast IAI Diniyah Bermadah yang kami sayangi, ketemu kembali kita dengan narasumber kita yang luar biasa, Sri Kandi IAI Diniyah yang sumringah dengan Dr. Satri Handayani MPDI. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Umi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini sangat cerah sekali ya Bu ya. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini, ada alangkah baiknya kita baca dulu CV beliau ya. Beliau menamatkan nama beliau adalah Dr. Satri Handayani MPDI. Tepat tanggal lahir di Kota Garo 26 Oktober 1987 di Bangkinang ya Bu ya? Di Kota Garo, Kota Garo itu Tapung Hilir iya. ya? Oh bukan Bangkinang ya. Jabatan fungsionalnya adalah penata tingkat 1 atau 3D. Iya. Kemudian asal institusi itu Institut Agama Islam IAI Diniyah Pekanbaru. Alamat institutnya Jalan Kiai Hajar Ahmad Dahlan nomor 100 atau Jalan Kuau nomor 1. Kemudian rumahnya di Jalan Raja Wali Sakti. Nomor HP-nya sudah tertera di sini. Kemudian beliau menamatkan SD-nya di tahun 1993 yaitu di SD 089 Kota Garo ya Bu ya. Tamat MTS-nya Darul Hikmah Pekanbaru, tamatan MA Darul Hikmah Pekanbaru juga, S1 Pendidikan Bahasa Arab, itu luar biasa ya Bu ya, Fakultas Terbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau. Kemudian S2-nya PAI Pasca Sarjana UIN Suskaryau, S3-nya juga di UIN Suskaryau. Nah, pengalaman kerja beliau, oh ini banyak sekali nih pengalaman kerja beliau nih. Yaitu pertama pernah mengajar di MTS MA Al-Huda Pekanbaru pada tahun 2009 ya Bu ya. Kemudian pernah mengajar di SMP MA IT Al-Azhar Syifa Budi Pekanbaru 2, dosen IAI Diniyah Pekanbaru, dosen LB UIN Suskaryau ya. Kemudian beliau juga dalam pengalaman profesionalnya sebagai sekretaris Prodi PAI IAI Diniyah Pekanbaru, Kepala LPPM IAI Diniyah Pekanbaru, anggota MUI Kecamatan Tapung Hilir, Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga, kemudian sebagai asesor BAN PDM Provinsi Riau, kemudian instruktur pelatihan daring asesmen kompetensi Madrasah Indonesia di tahun 2024. Kemudian juga beliau juga pernah menjadi narasumber di workshop implementasi kurikulum Merdeka dalam rangka meningkatkan mutu proses belajar mengajar di Lembaga PAUD Kecamatan Tapung Hilir pada tahun 2022. Iya, benar. Kemudian juga sebagai narasumber workshop implementasi kurikulum Merdeka dan peningkatan guru MI Bustanul Huda Kota Garo pada tahun 2023.
Kemudian juga sebagai instruktur BIMTEK tindak lanjut hasil AKMI tingkat madrasah di Langkat, Sumatera Utara. Jauh sekali ya Bu ya. Tapi secara daring tahun 2024. Ya. Dan banyak lagi karir beliau. Dan ini yang paling utama ini. Beliau juga sudah lulus jadi lektor kepala. Ya, Alhamdulillah. Selamat ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi IAI Diniyah ini memang narasumbernya, guru-gurunya, dosen-dosennya sangat luar biasa. Sudah banyak lektor kepalanya yang sudah lulus, kemudian dokternya juga sudah banyak. Alhamdulillah. Baik Ibu, kita bincang-bincang ya Bu ya. Santai aja Bu. Gini Bu, judul kita pada hari ini kita ambil ini garis besarnya Bu ya, itu sebagai karir dosen atau penelitian dan pengabdian di masyarakat. Nah, dengan judul seperti ini timbul pertanyaan saya, apa sih motivasi Ibu untuk tetap aktif melakukan penelitian sekaligus pengabdian, mengingat waktu yang begitu banyak ya Bu ya untuk harus disiapkan. Bagaimana motivasi Ibu? Baik, terima kasih Umi. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah mengundang saya sebagai narasumber di podcast IAI Diniyah Pekanbaru Bermada. Bermada. Ya. Salam IAI Salam Diniyah Bermada. Baik. Karir dosen, motivasi karir, kemudian motivasi dalam penelitian dan sekaligus pengabdian. Pengabdian kepada masyarakat. Ya. Berbicara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, ini tidak terlepas dari profesi kita. Ya. Profesi kita sebagai dosen. Sebagaimana dosen itu memiliki 3 tugas utamanya yang dikenal juga dengan Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan dan pengajaran ini salah satu kewajiban dosen yaitu mengajar di kelas. Dosen tidak hanya sebatas mengajar di kelas saja, ya Umi ya. Umi juga selain di kelas juga banyak warawiri di organisasi lain, kemudian di kegiatan-kegiatan lain. Jadi dosen itu tidak hanya sebatas mengajar di dalam kelas saja. Dan dosen itu dalam kewajibannya di dalam mengajar, dosen harus memiliki 4 kompetensi utama. Ya, yang pertama pedagogik, bagaimana dosen ini memiliki pengetahuan di dalam mengajar, menyusun administrasi kelas, menggunakan strategi, metode pembelajaran yang efektif dan menyenangkan sehingga mahasiswa tidak hanya bisa mendapatkan ilmu tetapi juga mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalam apa yang diajarkan oleh dosennya dan juga bisa mengimplementasikannya dalam penelitian dan PKM. Kemudian juga dosen memiliki kompetensi sosial, kepribadian dan profesional. Ini tugas dosen sebagai pendidikan dan pengajaran. Kemudian tridharma yang kedua yaitu penelitian. Ya, bagaimana motivasinya ya? Dosen itu harus melakukan penelitian karena ini adalah bentuk kontribusi di dalam mencapai ilmu pengetahuan. Jadi dosen itu tidak hanya sebatas mengajar tetapi juga menjadi pencipta ilmu pengetahuan sebagai inovator. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat
Al-Mujadilah ayat Ya. 11 yang artinya Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ya, ayat ini menunjukkan semakin besar kontribusi seorang dosen di dalam mengajar, meneliti, maka semakin besar pula kontribusi terhadap dunia pendidikan. Kemudian hal ini juga senada dengan hadis firman sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia. Ya, ketika dosen telah menjalankan kewajibannya sebagai mengajar, kemudian juga meneliti, ini artinya dosen bermanfaat untuk manusia orang lain, untuk orang lain, untuk masyarakat ya Bu ya. Kemudian selain itu penelitian, motivasi di dalam penelitian ini juga ketika kita telah melakukan penelitian, menemukan ide-ide yang baru, nah ini juga menjadi amal jariah bagi kita. Ya, sebagaimana juga hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, apabila manusia meninggal dunia maka terlepas amalannya kecuali 3. Yang pertama doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan doa anak yang soleh. Ya, kemudian yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Ini kita tidak berbicara bagaimana kontribusi sebagai seorang dosen di dunia akademik saja, tetapi bagaimana dosen ini bermanfaat untuk masyarakat. Tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi bagi kehidupan di masyarakat. Dengan kita melakukan pengabdian kepada masyarakat, kita bisa memberikan atau berkontribusi terhadap masyarakat. Ini sesuai dengan kompetensi dosen tadi, kompetensi kepribadian. Jadi tidak dan sosial tadi ya. Dan ini sangat sesuai, relevan. Jadi ketiga tridharma ini apabila telah menyatu, maka dia akan menyatukan ketiga amal ibadah. Yang pertama itu adalah ibadah ilmiah melalui penelitian, kemudian ibadah sosial melalui pengabdian, dan ibadah pengajaran ya melalui proses mengajar di dalam kelas. Nah, ini menyatukan ketiga ibadah ini ketika dosen telah melakukan tridharma perguruan tinggi. Jadi jadi dosen harus selalu termotivasi untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, karena itu adalah tugas dan kewajiban sebagai dosen. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Kalau bisa saya ambil dari pembicaraan kita tadi bahwa memang motivasi itu yang paling kita ambil apanya itu adalah bagaimana kita berguna bagi orang lain. Itu ya. Itu pokoknya apanya ya. Yanfa'unnas, khairunnas, yanfa'unnas. Bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain. Nah, ada motivasi ya. Kemudian penelitian itu kan mempunyai waktu, ya kan? Bagaimana waktu itu kita harus siapkan waktu mengajar, waktu meneliti, gitu kan ya? Bagaimana caranya Ibu bisa menyeimbangkan antara beban mengajar, beban penelitian, dan kegiatan pengabdian di masyarakat? Bagaimana cara agar tidak ada timpang gitu, Bu? Harus balance gitu. Gimana caranya, Bu? Untuk menyeimbangkan ketiga tridharma perguruan tinggi tadi, di awal semester kita harus menyusun perencanaan terlebih dahulu. Kalau kita pikirkan itu akan menjadi suatu yang rumit jadinya. Jadi artinya jangan difikirkan, tetapi
kita di awal itu kita rencanakan, kita buat list kinerja apa yang harus tercapai pada semester ini. Pada tahun ini kita harus punya planning. Penelitian kita hari ini mau berapa? Pengabdian kita mau berapa? Kemudian target luarannya itu mau luaran kemana? Apakah ke publikasi ilmiah, jurnal terakreditasi Sinta 5, 6, 3, 4, atau 1, 2, atau Scopus, atau jurnal internasional. Apakah atau luaran kita hanya proceeding, atau kita mengikuti konferensi-konferensi internasional atau nasional misalnya. Kita harus punya planning terlebih dahulu. Kita harus merencanakan yang pertama itu dari pembelajaran, bagaimana kita membuat RPS, strategi dan metode apa yang kita gunakan. Kalau pengajaran kita ada 16 pertemuan ya, Umi. 16 pertemuan satu semester dalam satu kelas. Kemudian untuk penelitian dan pengabdian itu kita rencanakan target di mana kita akan melakukan penelitian, sama siapa kita berkolaborasi, dan dana dari mana yang akan kita kumpulkan. Nah, itu semua harus kita rencanakan terlebih dahulu dengan matang. Nah, sehingga ketika berjalannya satu semester itu, kita sudah memiliki arah, memiliki roadmap yang sudah kita susun. Nah, sehingga kita tidak bingung lagi. Nah, kita tinggal membuat pertemuan dengan teman-teman dosen kita mau buat penelitian PKM di mana, kemudian kita terbitkan di mana, kita melakukannya di mana, itu semua perlu perencanaan yang matang. Jadi yang paling pertama itu adalah perencanaan. Perencanaan. Schedule ya Bu ya. Schedule. Kemudian baru dilaksanakan, kemudian dievaluasi untuk semester berikutnya atau untuk tahun berikutnya. Nah, tadi dalam penelitian dan kegiatan pengabdian tadi Ibu telah mengatakan tentang dana. Nah, ini tidak lepas dari dana ya Bu ya. Tentu. Ya dana itu ya, melangkah dana, menangkah dana ya kan Bu ya. Nah, sekarang mengenai dana ini adalah bagaimana strategi yang paling efektif untuk mendapatkan dana penelitian dan pengabdian itu. Mungkin ada Ibu, mungkin ada promotor yang bagaimana gitu kan Bu, Ibu tidak terlalu bingung atau bagaimana? Di mana-mana pekerjaan ini butuh dana ya. Iya, itu makanya. Dana ini persoalan yang utama ketika kita ingin action gitu ya. Untuk dana sebenarnya kita bisa mendapatkan dari beberapa hal. Yang pertama tentunya kita dana yang difasilitasi oleh Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru. Gitu. Biasanya LPPM di bawah koordinasi Rektor IAI Diniyah memfasilitasi dosen-dosen dan mahasiswa dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tidak hanya dana penelitian PKM saja, dana pendidikan juga. Nah, Umi kalau mau lanjut S3 ada dananya. Ada dana. Serius? Bisa. Ada bantuan penyelesaian disertasi ada, bantuan pendidikan ada. Nah, kemudian selain itu juga ada bantuan dana publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah ini apakah kita terbitkan di jurnal internasional yang berbasis Sinta tadi, Sinta 2 sampai Sinta 6, kemudian Scopus, itu kan perlu dana yang banyak itu kan Bu, atau buku atau book chapter atau HKI, hak kekayaan intelektual. Nah, IAI Diniyah memfasilitasi itu. Nah, selain itu dosen juga bisa berkolaborasi dengan
mendapatkan dana di luar institusi. Nah, Mm-mm. itu bisa seperti Seperti Basnas, oh nah, Basnas, ya. atau pemerintah lain, Heeh. Litap Dimas, Iya. LPDP, Mora, Heeh. industri, lain sebagainya. Heeh. Ya, Begitu ya Bu ya. iya, Jadi tidak ada alasan ya Bu ya tidak mau mengadakan iya, pengabdian, hanya iya, katanya dana tidak ada ya Bu ya. iya, Itu buktinya betul. dananya sudah tersedia ya Bu ya. Tinggal Iya, kita bagaimana cara kita untuk meraih dana itu ya dengan iya, syarat apa. benar. Oh, luar biasa. Ya. Jadi nanti kita lanjut S3 lah nih ya Umi Iya, ya. bisa. Baik, tentang dana sudah selesai ya Bu. Iya, Dana bahwa alhamdulillah dana institut kita iya, IAI Diniyah telah menyiapkan. iya, Luar biasa IAI Diniyah. Kemudian mungkin ada kolaborasi yang telah ditingkatkan dampak dari penelitian yang Ibu kolaborasi. ya. Misalnya kita berkolaborasi dengan pemerintah seperti lembaga Basnas tadi, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Misalnya kita meneliti tentang berkaitan dengan Basnas. Nah, itu Basnas nanti akan memberikan kita bantuan penelitian. Oh, gitu. Nah, selain itu juga berkolaborasi dengan UMKM, seperti itu tadi Litap Dimas, kampus lain seperti UIN Suskaryau, kampus lain ya, juga ya kampus Bu. lain, atau kampus luar negeri juga bisa. Gitu, bisa. Yang seperti di Perlis kemarin iya, ya Bu ya. Jadi penelitian dan PKM ini tidak terlepas dari kerjasama Umi. Bersama Nah, ya. kerjasama dengan kampus lain, dengan dosen lain, bahkan dengan luar negeri, lembaga pemerintah ataupun kampus luar negeri. Oh gitu ya. Karena Bu, dengan ya. kita berkolaborasi, kita bisa mempermudah pekerjaan kita. Nah, Ibu sudah mengadakan, sudah 3 Tridharma tadi sudah dilaksanakan. Ya, kemudian kan, tentu ada kita nih penasaran gimana sih sejauh mana nih kiprah saya di pendidikan. Nah, bagaimana Ibu cara mengukur kontribusi Ibu terhadap institut atau tetap karir Ibu? Tentang karir ya. Baik. Sebagai dosen itu memiliki karir yang menjanjikan. Kita karir ya, menjanjikan. Ya, gini. Mungkin orang melihat dosen ini pekerjaannya sangat mudah. Datang, pulang, nggak ada lagi yang dikerjakan. Dia tidak tahu sekilas di balik pekerjaannya yang selain mengajar itu ada setumpuk pekerjaan yang perlu difikirkan, itu penelitian dan pengabdian. Jadi karir dosen itu dia bertahap, bertingkat. Nah, mulai dari asisten ahli, ya. Setiap tahap tadi, yang pertama asisten ahli ya, itu memiliki syarat yang berbeda-beda dalam hal penelitian, publikasi ilmiah itu memiliki syarat yang berbeda-beda. Kalau asisten ahli, tulisannya terbit di mana? Di cukup Sinta 4 ya, Sinta 5 ya, Sinta 5. Kemudian naik ke lektor lektor 200. Sekarang udah nyatu ya, lektor 200, 300 sekarang tidak ada perbedaan lagi. Tidak ada diskriminasi lagi ya, lektor saja. Nah, itu harus terbit di Sinta 3 ya. Kemudian ada lektor kepala. Nah, lektor kepala harus terbit di Sinta 5. Nah, kemudian karir yang puncaknya guru besar atau profesor. Kalau lektor kepala ini gelarnya associate profesor. Nah, kalau guru besar itu profesor, tingkatan paling tinggi di jabatan fungsional dosen. Jadi dosen ini ada 2 jabatan, jabatan fungsional sama jabatan struktural. Nah,
Jabatan fungsional tadi mulai dari yang paling rendah asisten ahli, lektor kepala, dan guru besar. Nah, kalau jabatan struktural itu jabatan yang dikerjakan oleh dosen dalam kehidupan sehari-hari seperti tajur, sekjur, ketua LPM, LPPM, dekan, WR, warek ya, wakil rektor, dan rektor paling tinggi di sini. Nah, itu jabatan struktural tertinggi rektor, jabatan struktural, jabatan fungsional ada guru besar paling tinggi. Ada satu lagi, ada 3 ternyata. Jabatan akademik. Nah, akademik ini S1, S2, S3. S3 itu doktoral. Nah, itu jabatan akademik tertinggi struktural. Jadi ada 3 jabatan yang berkaitan dengan karir dosen, jabatan akademik, jabatan fungsional, jabatan struktural. Jadi gitu ya, Bu ya. Ya. Jadi karir ini dosen IAI Diniyah ini di sini semakin bersaing dosennya untuk mendapatkan jenjang karir tadi. Ya. Karir akademiknya ya, Bu ya. Karir akademik, karir fungsional, nah, itu semakin berlomba-lomba. Ini bagus nih. Nah, Umi juga harusnya lebih semangat lagi. Umi sudah apa? Sudah expired. Iya. Enggak ada kata terlambat untuk belajar, enggak ada ya. Enggak ada expire ya. Ada expired ya, Bu ya. Oke, baik Ibu, luar biasa. Ya. Ini masih ada waktu enggak ya? Masih, aduh. Kalau masih ada waktu nih, waktu kita sebenarnya kalau bincang-bincang sama Ibu Dr. Satri ini nggak cukup 1 jam ya. Banyak lagi yang mau kita gali dari ilmunya, karena beliau sangat berpengalaman ya, pemirsa ya. Baik, ini tentang pengabdian, tentang penelitian, tentu ada menemukan kendala, ya Bu ya. Tentu. Sesuatu pasti. itu ada kendala tuh. Iya. Bisa Ibu ceritakan Bu, bagaimana, apakah kendala yang Ibu temukan di lapangan tentang pengabdian dan penelitian yang Ibu lakukan selama ini, Bu? Ya, kendala pasti ada ya. Ya, tentunya yang pertama berkaitan dengan waktu. Nah, dosen kita di sini dosen yang sangat luar biasa. Luar biasa di luar ya. Biasa di luar sama luar biasa ya. Yang pertama dosen kita ini ada yang dosen luar biasa di kampus lain, kemudian ada juga sebagai asesor, ada organisasi-organisasi di luar, ada sebagai MC. Nah, seperti Umi udah huru hara di luar sana ya, sudah ke Malaysia. malang melintang ke Malaysia, ke luar negeri juga ya, luar biasa Umi. Terima kasih. Iya, di kampus juga kontribusi Umi sebagai MC juga sudah sering dilibatkan ya. Kemudian juga sebagai penceramah, kemudian juga sebagai penyuluh, narasumber di tempat lain. Sangat luar biasa dosen-dosen kita. Jadi untuk mengatur waktunya kita butuh perencanaan yang matang itu tadi ya. Kemudian dari segi anggaran juga ya, walaupun tadi banyak ya anggaran-anggaran yang telah disebutkan, namun untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah itu perlu usaha juga untuk mendapatkan, perlu bersaing dengan kampus-kampus lain karena banyak dosen-dosen hebat di luar sana yang bersaing dengan kampus kita. Jadi sulit juga untuk mendapatkan anggaran tersebut. Kemudian dari segi apa lagi ya, waktu sudah, kemudian dari segi tempatnya atau audiensnya kita juga harus menyelaraskan waktu kita dengan waktu yang ada di lokasi penelitian atau PKM-nya. Jadi semua itu perlu, pasti ada tantangan-tantangan ya. Gitu ya, Bu ya. Iya. Jadi tidak ada
sesuatu tuh yang tidak ada Iya. tantangannya, pasti ada tantangan. Iya, betul. Oke, waktunya habis ya. Aduh, padahal masih banyak lagi yang mau dibincang-bincang. Kita bincang-bincang di luar sambil ngopi ya, Bu Iya, ya. oke. Baik, pemirsa, demikianlah tadi bincang-bincang hebat kita bersama Sri Kandi IAI Dinia, Ibu Dr. Satri. Ada banyak yang dapat kita Iya. kutip dari perbincangan bersama beliau. Namun waktu sajalah yang memisahkan kita. Untuk saat ini saya Azni Aisyah MPD mundur diri. Sampai ketemu lagi pada podcast selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam IAI IAI Dinia Dinia Bermada. Bermada.